Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini melaksanakan MPLS hari ketiga meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum Ibu melanjutkan materi, perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu Diah Safitri. Ibu sebagai pengajar mata pelajaran matematika di SMP Ganesha Denpasar. Jadi, kalau kalian nanti belajar matematika, belajar sama Ibu ya. Oke, pada materi kita yang ketiga ini akan Ibu jelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi, silahkan kalian cek video berikut ini. Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya Mah, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah gak jujur sama Mama, tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Mah. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Mah. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Mah. Dika minta maaf sudah gak jujur ya, Mah. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Mah. Dika janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak Mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter. Bagaimana menurut kalian tentang video Dika tadi? Apakah kalian sudah paham apa itu korupsi? Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi sedikit tentang pendidikan anti korupsi. Berani jujur itu hebat loh. Apa sih korupsi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2021, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan pendidikan anti korupsi yang biasanya disingkat dengan PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Sebenarnya,
Korupsi itu sama dengan mencuri loh. Adapun contoh korupsi pada usia dini. Yang pertama, tidak mengembalikan sisa uang belanja. Yang kedua, menyalahgunakan uang kas kelas untuk keperluan pribadi. Dan yang lainnya masih banyak contohnya. Siapa sih yang berpotensi melakukan korupsi? Jawabannya, semua orang. Apakah kalian termasuk salah satunya? Indonesia darurat korupsi. Bagaimana cara mencegah melakukan korupsi? Korupsi dapat dicegah dengan menerapkan 9 nilai anti korupsi, di mana nilai-nilai anti korupsi itu sama dengan nilai-nilai integritas. Adapun 9 nilai anti korupsi, yang pertama adalah berani, yang kedua sederhana, yang ketiga kerja keras, yang keempat tanggung jawab, yang kelima disiplin, yang keenam mandiri, yang ketujuh peduli, yang kedelapan jujur, dan yang terakhir adalah adil, di mana 9 nilai dasar anti korupsi harus kalian tanamkan sejak dini. Ayo stop korupsi sejak dini. Bagaimana tentang video pembelajaran tadi kalian simak? Apakah kalian sudah paham tentang pendidikan anti korupsi? Sebenarnya bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. Jadi, stop korupsi sejak dini demi kehidupan kalian kini dan nanti. Demikianlah materi tentang pendidikan anti korupsi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, salam sejahtera semuanya. Semoga dalam keadaan yang sangat sehat di tengah kondisi seperti sekarang ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk seluruh calon siswa baru SMP Ganesha Denpasar tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Idewo Putu Bayu Pratnya Paramita sebagai staf pengajar dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini, saya akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Dan seperti apa pendidikan karakter itu sendiri? Silakan disimak dengan sebaik-baiknya. Pendidikan karakter sering disebut juga pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus, guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik, di mana memiliki tujuan utama yaitu untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Melalui pendidikan karakter, diharapkan para siswa-siswi nantinya mampu memiliki pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian, tanggung jawab, kebaikan, dan keimanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Kalian bisa lihat gambar berikut ini. Yang pertama, sikap toleransi antar umat beragama. Jadi kita di sini tidak lagi membeda-bedakan agama orang lain. Memilih dalam pergaulan itu tidak baik, karena di mata orang lain kita tetaplah sama, satu kesatuan. Yang kedua, kejujuran. Jujur dalam segala hal. Dimulai jujur
dari hal yang paling kecil, yaitu tidak berbohong, baik itu kepada teman, orang tua, ataupun guru kalian di sekolah. Yang ketiga, kerja keras. Seperti kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang artinya bekerja keras terlebih dahulu, nanti hasil dari kerja keras kita akan kita nikmati kemudian. Berikutnya, banyak sekali program yang ditemukan untuk meningkatkan nilai karakter diri para siswa. Salah satu program yang bisa diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter para siswa adalah membiasakan budaya 5S. Apa itu? Jadi 5S itu adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Program ini merupakan kegiatan yang sederhana, namun memiliki peranan dalam pembentukan karakter, khususnya siswa-siswi SMP Ganesha. Budaya 5S mampu membuat peserta didik menghargai orang lain tanpa memperdulikan perbedaan agama, suku, dan etnis yang berbeda dari dirinya. Bisa dilihat adanya karakter toleransi dalam program ini. Bukan hanya itu saja, melalui senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, peserta didik mampu menumbuhkan rasa senang bergaul, berbicara, dan bekerjasama dengan orang lain, yang merupakan bentuk karakter bersahabat dan berkomunikasi. Untuk lebih jelasnya, dapat kita uraikan tentang budaya 5S ini terdiri dari senyum. Senyum adalah gerak tawa tanpa suara yang tercermin pada bibir yang mengembang sedikit. Sering kita dengar bahwa senyum merupakan ibadah. Hal itu mungkin benar, karena saat kita tersenyum berarti kita dalam keadaan bahagia. Maka secara tidak langsung kita sudah menyebarkan kebahagiaan dan aura positif kepada orang lain. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya sebelum melakukan kegiatan apapun, kita awali dengan senyuman. Senyuman yang tulus menjadikan hubungan masing-masing individu menjadi lebih baik dan menyenangkan. Salam. Salam adalah pernyataan hormat, selamat, sejahtera, damai, dan tentram yang digunakan untuk mengkomunikasikan rasa hormat kita atas kehadiran orang lain tersebut dan sebagai bentuk rasa perhatian kita kepada orang tersebut. Salam yang kita lakukan dengan penuh ketulusan, maka akan mampu mencairkan suasana kaku yang ada di sekitar kita. Salam dalam hal ini bukan hanya berarti berjabat tangan saja ya, namun seperti mengucapkan salam menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mengucapkan salam dan menjawab salam adalah salah satu amalan yang baik yang telah diajarkan. Hal itu memberi gambaran bahwa kita telah menyapa dan mengajak orang lain bercakap-cakap, dan tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah menunjukkan perhatian kita terhadap orang yang kita tegur dengan salam tersebut. Hal itu akan sangat mempererat persaudaraan kita. Berikutnya, sapa. Sapa secara sederhana memiliki makna kata-kata untuk menegur. Maka, tegur sapa yang dilakukan dengan ramah yang kita ucapkan membuat suasana menjadi akrab dan hangat. Saat kita menyapa seseorang, maka berarti kita sedang menunjukkan perhatian, respon, dan simpati kita terhadap orang itu. Sehingga akan muncul rasa dihargai bagi orang yang sedang kita sapa. Hal itu akan menjadi kepercayaan diri orang yang kita sapa tadi semakin meningkat. Oke, kita lanjut. Sopan. Sopan adalah rasa hormat, takzim, dan tertib menurut adab yang kita lakukan kepada orang lain. Sopan yang bisa kita lakukan adalah rasa hormat kita baik saat bicara, berjalan di depan orang yang lebih tua, atau bahkan saat kita berinteraksi dengan orang lain. Bukan hanya itu saja. Sopan dalam berpakaian juga merupakan hal yang penting. Jadi, kalau kalian ke sekolah dengan pakaian yang tidak rapi, itu kurang sopan namanya. Jadi, alangkah baiknya selalu berpenampilan yang rapi saat ke sekolah. Hal itu akan menumbuhkan rasa saling menghormati satu sama lain. Seseorang yang berkarakter dan memiliki etika adalah seseorang yang mampu berlaku sopan, baik ucapan maupun perbuatan dimanapun dan kapanpun.
Berikutnya, santun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, santun itu memiliki pengertian sangat sopan, lemah lembut berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan, suka menolong, dan berakhlak mulia. Selain itu, santun juga memiliki makna tentang bagaimana kita mampu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Dengan cara gerak tindakan dan ucapan yang santun, kita akan membuat orang lain merasa dihargai. Tingkah laku yang halus, rasa belas kasih, dan suka menolong merupakan hal yang timbul karena terbiasa bertingkah santun kepada orang lain. Nah, itulah pemahaman tentang budaya 5S yang kalian harus pahami. Untuk selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang etika pergaulan, di mana memiliki satu hubungan dengan budaya 5S. Tanpa kalian ketahui, budaya 5S akan sangat bermanfaat dalam memulai komunikasi dalam pergaulan. Etika pergaulan di lingkungan sekolah dengan teman. Bergaulah dengan semua teman, dengan tidak membeda-bedakan status teman, baik itu kaya, miskin, agama, dan suku tertentu. Jadikanlah teman kita sebagai mitra kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Masing-masing dari mereka memiliki karakter yang berbeda dan latar belakang yang berbeda juga. Apapun kondisi dan keadaan mereka tetap teman kita semua. Dalam bergaul dengan mereka juga kita harus pandai memilah mana teman yang akan membawa kita ke hal-hal yang positif dan mana teman yang akan membawa kita ke hal-hal yang negatif. Jadi jangan asal memilih teman. Kita pilih dulu teman-teman kita semua. Dan berusahalah bersikap jujur dalam segala hal, seperti hal yang sederhana, tidak menyontek pada saat ulangan, membolos, berbohong kepada guru ataupun orang tua. Jadilah siswa yang jujur dan berprestasi. Berikutnya, etika pergaulan di lingkungan sekolah dengan guru. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung kita. Menghormati dan bersikap sopan terhadap guru itu adalah tingkah laku dan karakter yang sangat baik. Guru adalah orang yang mendidik dan mengajarkan kepada kita berbagai ilmu pengetahuan, baik secara formal maupun non-formal. Lewat guru, kita juga bisa menjadi lebih pintar dan wawasan kita pun juga ikut luas. Saat berbicara dengan guru, gunakanlah bahasa yang santun dan sopan dengan mereka. Hormatilah mereka dimanapun mereka berada, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ucapkanlah salam seraya menyapa dengan hormat saat berpapasan dengan mereka. Apabila ada pertanyaan, bertanyalah dengan sopan ketika menemui pelajaran yang kurang dipahami. Adapun kesimpulan dari penjelasan yang sudah kalian simak, dari penjelasan tersebut kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang, bagi para siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya, serta ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Di akhir materi ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak dengan baik tentang apa itu 5S dan bagaimana budaya 5S dibawa ke dalam etika pergaulan. Semoga materi ini sangat bermanfaat buat kalian, baik dalam hidup kalian dan memiliki karakter yang berbudi luhur sesuai dengan materi tersebut. Tidak henti-hentinya saya ingatkan untuk tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap laksanakan prokes dengan benar. Ingat 3M, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Jaga diri dan keluarga terdekat. Kita berharap pandemi akan segera berlalu dan kita akan bertemu kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Ganesha Denpasar. Yang terhormat para penyaji MPLS SMP Ganesha Denpasar. Dan begitu pula kepada seluruh siswa baru, calon siswa baru untuk tahun pembelajaran 2021-2022 yang telah mengikuti MPLS yang Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena berkat asung waduran beliau kita bisa berjumpa dalam rangka penutupan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pembelajaran 2021-2022. Pada para hadirin, utamanya kepada Bapak Kepala Sekolah, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan MPLS yang sudah dimulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 yang diikuti oleh calon siswa baru SMP Ganesha yang sampai saat sekarang yang jumlahnya 405 dapat diikuti oleh semua anak sesuai dengan harapan kita bersama. Dan para penyaji, para pemberi materi bisa juga melaksanakan tugasnya dengan memberikan materi secara daring, mengingat suasana sekarang adalah suasana pandemi, sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah sudi kiranya menutup MPLS untuk tahun ajaran 2021-2022. Demikianlah laporan yang Titiang bisa sampaikan kepada Bapak. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, sebagai manusia biasa, Titiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Titiang akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Taman Pendidikan Ganesha Denpasar, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Ganesha Denpasar, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1 baru SMP Ganesha Denpasar, dan anak sekalian kelas 7 baru tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, puji syukur kami ucapkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah beliau kita dapat diberikan kesehatan sampai hari ini dan dapat melaksanakan kegiatan MPLS sampai terakhir hari yang ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah peserta siswa baru yang mengikuti MPLS sebanyak 405 orang
ya semuanya dapat mengikuti MPLS dengan baik dan berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu orang tua siswa atas kerjasamanya dan juga kepada anak sekalian karena selama 3 hari dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan MPLS dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang Anda dapatkan dari Bapak Ibu yang memberikan ada sebagai penyaji ya dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat nanti di masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan MPLS berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juli tahun 2021. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Juli tahun 2021, kegiatan MPLS kami nyatakan ditutup secara resmi. Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati dan anak sekalian yang saya banggakan, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan anak sekalian karena atas partisipasinya dan kerjasamanya mengikuti kegiatan MPLS selama 3 hari. Dan sebagai akhir kata kami ucapkan Pramo Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua.